Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk salat subuh berjamaah, salat yang membedakan mana yang insyaallah kita termasuk pada golongan yang betul-betul mengharap ridha Allah dan mana yang Allah masih menahannya untuk berangkat sholat berjamaah karena satu dan lain hal. Alhamdulillah kita termasuk yang dimudahkan, dan alhamdulillah kita juga dimudahkan oleh Allah untuk belajar Al-Quran sebagai tanda bahwa kita berjuang untuk menjadi terbaik dari umat baginda Rasulullah SAW, juga pertanda bahwa kita juga berusaha untuk memberikan pertolongan kepada keluarga kita dengan belajar Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh baginda, man ta'allamal Quran, barang siapa yang belajar Al-Quran, fastazharahu wa hafidahu wa, barang siapa belajar Al-Quran kemudian dia hafal akan itu, wa amila bihi, mengerjakan dengan yang dia ketahui, adkhalahullahu jannah, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga, wa syaffa'a fi asyratin min ahli baitihi, dan dia berhak untuk memberikan pertolongan 10 anggota keluarganya, kanat wajabat lahumun nar, yang 10 orang itu sudah diwajibkan untuk masuk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari usaha kita untuk diri kita, untuk keluarga kita. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di ayat 213 dari surah Al-Baqarah. Ayat 213 berbicara tentang manusia dan sebab-sebab mengapa mereka berbeda satu sama lain. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. 213 surah Al-Baqarah. Kana nasu ummatan wahidah alal iman fakhtalafu bi an amana ba'dun wa kafara ba'dun. Manusia itu pada dasarnya adalah umat yang satu, pada berdasarkan keimanan yang satu. Kemudian setelah itu mereka berikhtilaf, yang satu kelompok tetap mempertahankan keimanannya, yang lain kemudian mengingkari terhadap keimanan tersebut, hingga Allah kemudian faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin,
Maka Allah kemudian mengutus para nabi kepada manusia, mubasyirin, memberi kabar gembira kepada mereka-mereka yang bertahan dalam keimanannya, dan juga mundirin, memberikan peringatan terhadap mereka-mereka yang ingkar, mereka-mereka yang tersesat. Apa yang mundir dengan apa? Mundir memberi peringatan bahwa jika mereka tidak kembali, maka mereka akan disiksa dengan api neraka. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Para nabi, para rasul itu dibekali dengan kitab-kitab. Di situ ada kebenaran. Untuk apa? Supaya dengan kitab itu ditentukan mana yang benar dan mana yang salah. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan mereka sebenarnya tidak ikhtilaf setelah datangnya kitab-kitab tersebut, kecuali karena kedengkian di antara manusia itu sendiri. Manusia ada yang merasa super, ada yang merasa iri, ada yang hasud. Itulah sebab pertama dari perselisihan-perselisihan yang ada di muka bumi ini. Makanya kemudian kita sejak awal sudah diwanti-wanti apa, jangan sampai ada penyakit hati, yaitu iri, dengki. Kenapa? Karena itu akan membakar pekerjaan kita. Tidak ada gunanya kemudian pekerjaan kita. Lebih lanjut lagi, Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita ada penyakit hati yang itu menyebabkan terhalang masuk surga. Apa? Takabur. Apa takabur? Takabur itu merasa super di antara sebuah komunitas. Itu adalah bentuk takabur. Dan di antara bentuk takabur lagi adalah apa? Tidak mau menerima kebenaran. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Baginda. Siapa? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, yang di hatinya ada setitik kesombongan. Para sahabat menyela, wahai Baginda, inna ahadana yuhibbu ayyakuna na'lahu jamilah wa thiyabahu jamil. Sesungguhnya kami ini senang kalau sandal kami bagus, terompah kami bagus, baju kami bagus. Apa jawaban Baginda? Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-qibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Yang disebut dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merasa super di komunitasnya. Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Jadi kalau saya mengambil baju terbaik mau ke masjid, itu adalah bukan bentuk kesombongan, tidak. Itu malah sebuah sunnah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah menyampaikan kepada kita dalam surah Al-A'raf, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil, pakai hiasanmu, baju yang terbaik darimu, apa yang terbaik punyamu, ya kendaraan terbaik pakai. Inda kulli masjidin, setiap engkau mau berangkat ke masjid. Kenapa? Karena Allah suka kalau engkau dikasih nikmat apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Allah suka kalau engkau menampakkan di depan manusia sebagai bentuk tahaddus bin nikmah, bukan sebagai bentuk takabur, tidak, tapi sebagai bentuk tahaddus bin nikmah. Jadi kalau kita kemudian ke masjid memakai kendaraan terbaik, mengambil pakaian terbaik, itu adalah melaksanakan perintah Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Juga sebagai bentuk apa? Bentuk tahaddus bin ni'mah. Tidak perlu diungkapkan memang, tapi sudah disampaikan ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Tidak ada kesombongan, tidak ada semuanya, kecuali karena hanya sebagai bentuk menampakkan bahwa Allah telah memberikan kepada kita. Tahaddus bin ni'mah. Daripada kemudian menampakkan kefakiran. Menampakkan kefakiran bagaimana? Sebenarnya tidak baik. Deretan ayat tentang bahwa sifat-sifat orang mukmin itu adalah apa? Mereka tidak menyampaikan kesusahan. Kalau sekarang kan berbeda. Siapa yang miskin? Saya, gitu kan. Semuanya untuk apa? Untuk dapat BLT, untuk apa? Apakah seperti itu tidak diperbolehkan? Selayaknya tidak menampakkan kemiskinan. Tapi memang tetangganya wajib untuk tahu bahwa ada yang kekurangan di antara kita. Tidak minan nasim may yasta'fif, mereka menahan untuk meminta. Untuk apa? Supaya tidak ketahuan bahwa dia fakir. Ada sebagian seperti itu. Itu bagian dari mereka yang akan mendapatkan pahala besar. Iya, justru tidak menampakkan ketidakpunyaan itu adalah kebaikan, adalah ciri-ciri hamba Allah. Meskipun bagaimanapun tetangganya adalah sangat harus tahu tentang keadaan tetangga yang lainnya. Bagaimana kita melihat Umar Ibn Khattab ketika beliau berusaha melihat rakyatnya, keadaan rakyatnya, kemudian mendapati seorang di dalam satu rumah yang menyampaikan keluhannya telah kehabisan makanan, kehabisan ini, hingga kemudian memerintahkan putrinya untuk berbuat ghash, berbuat curang dalam timbangannya, dalam masakannya. Penjual susu itu kemudian putrinya menyampaikan, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah mengawasi kita? Meskipun kita tidak punya, maka kita tidak boleh berbuat curang. Mengetahui bahwa di antara rakyatnya ada yang kelaparan, apa yang diperbuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Segera pulang mengambil ransum makanan di Baitul Mal, dan beliau mengangkat sendiri karung makanan tersebut, hingga sahabatnya yang mendampingi menyampaikan, wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang membawa makanan itu. Apa jawaban Sayyidina Umar? Apakah engkau mau membawa beban kesalahanku kelak di akhirat? Tentunya tidak mau engkau akan membawa itu, biar aku saja yang membawa ini. Keharusan dari seseorang penguasa, keharusan dari tetangga terdekat untuk melihat siapa, melihat saudaranya yang berada di sekitarnya adalah juga menjadi kewajiban bagi kita. Meskipun tadi kita menyampaikan bahwa menahan diri untuk tidak meminta itu adalah sebuah kebaikan yang Allah akan mengganjarkan, memberi pahala yang besar kelak. Tapi bagaimanapun keharusan bagi yang terdekat untuk mengetahui keadaan sekitarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan sebuah pencurian di masa Sayyidina Umar bin Khattab, hukum potong tangan yang kita kenal dengan as-sariqu was-sariqatu faqta'u adiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah pernah dibatalkan. Hukum potong tangan di masa beliau pernah tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena paceklik. Kenapa paceklik? Karena gagal panen. Gagal panen kemudian menimbulkan banyak orang dengan terpaksa melakukan hal-hal yang dilarang, yang diyakini itu adalah memang sebuah larangan, tapi kemudian karena keterpaksaan harus mengambil hak orang lain, harus mencuri. Tapi kemudian karena masa itu adalah masa paceklik, kemudian dibatalkan, tidak dilaksanakan. Karena Sayyidina Umar berkeyakinan bahwa ketika ada orang yang terpaksa melakukan tindak pencurian yang dilarang itu, dan dia melakukan itu bukan karena dorongan kebiasaannya, bukan karena penyakit, gak enak kalau tidak mencuri gitu. Ada sebagian dari orang-orang itu, kenapa kamu mencuri? Gak enak kalau gak mencuri, biasa, sudah kadung biasa mencuri. Nah, itu yang dipotong tangan, itu yang kemudian dilakukan had. Tapi kalau ada orang terpaksa apa? Terpaksa mencuri, melakukan tindak yang dilarang itu
karena kalau tidak mencuri dia kemudian mati, saudaranya mati atau keluarganya akan mati, maka seperti itu masih ketika Sayyidina Umar memimpin tidak dihad, tidak disanksi, diperbolehkan dengan catatan karena terpaksa. Makanya kemudian menyampaikan kepada manusia bahwa kepada saudara-saudara kita bahwa kita insya Allah dicukupi Allah dan tidak meminta-minta, itu lebih baik daripada meminta-minta. Hadirin yang dirahmati Allah, bagyam bainahum, jadi awal muasal dari kemudian ikhtilafnya manusia, berbedanya manusia itu adalah karena kedengkian di antara manusia itu sendiri. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidzni. Maka kemudian Allah akan memberikan petunjuknya kepada mereka yang beriman dengan dengan Al-Qur'an tentunya. Telah diberikan petunjuk kepada manusia meskipun mereka berselisih. Setelah berselisih sudah tahu ada petunjuk, maka tentunya mengambil yang hak daripada yang batil, meninggalkan yang batil untuk melakukan yang hak. Yang hak itu apa? Yang pasti benar adalah Al-Qur'an. Sebab apapun yang diperselisihkan oleh manusia itu adalah seringkali dilandasi oleh kepentingan, baik kepentingan individu, baik kepentingan golongan atau kelompoknya sendiri-sendiri. Tapi apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang benar. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidzni. Jadi kalau sudah jelas itu dari Al-Qur'an, sudah jelas itu dari baginda Rasulullah, sudah tidak ada perdebatan di situ. Tapi kalau itu bukan wahyu dan baginda tidak memberikan, tidak menyarankan itu, maka itu bagian dari kita bisa berselisih pendapat. Bukankah ketika dalam perang Badar, ketika baginda menentukan pasukan kita di sini, kemudian salah satu sahabat menyampaikan, ahada wahyun yuha ya Rasulullah, apakah ini sesuatu yang diwahyukan kepadamu wahai Rasul? Jika ini adalah ketetapan dari Allah, maka kami sami'na wa ata'na, kami tidak ada pendapat lagi. Tapi kalau bukan wahyu, maka kami punya pendapat. Jangan di sini wahai baginda, tapi di tempat yang lain, di oase itu lebih nyaman daripada kita berada di sini. Maka kata baginda, ini bukan wahyu. Silahkanlah berpendapat. Maka baginda pun mengikuti pendapat sahabat tersebut dan memindahkan pasukan kaum muslimin dari tempat itu menuju oase yang ada. Hadirin yang dirahmati Allah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa jika memang tidak ada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak ada petunjuk dari baginda, maka dipersilahkan kepada kita untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Disitulah kemudian difungsikan siapa yang mempunyai ilmu dan siapa yang tidak. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui, maka tanya ahlinya. Kalau masalah tentang ekonomi, ya tanya ahli ekonomi sekarang, jika memang tidak ada petunjuknya dalam Al-Qur'an, meskipun semua dasar sudah ada semua. Misal kita kalau sedikit membuka tentang perbankan yang ada, kita pasti akan melihat sejak awal 15 abad yang lalu Allah sudah menentukan titik awal tentang perbankan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu dalam hutang piutang ditentukan pada saat tertentu, maka faktubuh, tulis. Tapi apakah cukup tulis? Tidak cukup dengan tulisan, harus ada saksi. Itu sudah tertulis sejak awal. Kita bisa melihat itu misalnya di surah Al-Baqarah ayat 282. Itu ya ayuhan nas, wahai manusia, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apakah dengan
tulisan cukup, tidak, harus ada saksi. Sekarang itu pun dilakukan setelah 15 abad yang lalu. Begitu pula dengan cocok tanam. Sudah diisyaratkan sejak awal bahwa unsur tanah beda satu sama lain, unsur udara tempat satu berbeda dengan tempat yang lainnya. Saya tidak tahu, maka saya harus bertanya kepada yang memang ahli tentang itu. Kalaulah Lumajang misalnya Ranupani bisa menghasilkan kentang, maka Kaliwates tidak bisa. Kalaulah Jember tidak bisa menghasilkan mangga dengan baik, maka kemudian Probolinggo itu bisa. Kenapa? Karena kultur tanah, udara itu berbeda satu sama lain. Sudah diisyaratkan sudah sejak awal. Surah Fatir ayat 29 itu sejak awal sudah mengisyaratkan tentang itu. Maka tanyalah kepada ahlinya. Kita sangat yakin bahwa edamame itu mungkin tidak diterima di Jepang kalau mereka bisa memproduksi itu. Tapi alhamdulillah Jember punya edamame yang tidak bisa diproduksi oleh tempat lain. Itu apa? Menunjukkan kultur tanah, kultur kemudian udara mempengaruhi satu sama lain. Hadirin yang dirahmati Allah. Setelah Allah menyampaikan bahwa sebab dari perselisihan itu adalah kedengkian, iri, hasud, takabur, baghyan bainahum, maka Allah menutup ayat 213 ingat ini dengan wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah akan selalu memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang dikehendaki kepada ke jalan yang lurus. Siapa yang dikehendaki? Tentunya adalah yang berusaha. Alhamdulillah kita minimal dalam sehari semalam minimal kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang benar sebanyak 17 kali. Itu minimal. Mana doa kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah doa kita yang kita panjatkan minimal 17 kali dalam sehari, supaya Allah selalu menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat, bukan yang terlaknat atau yang tersesat. Siapa yang terlaknat? Kalau dalam hadis disebutkan yang terlaknat adalah Yahudi, yang tersesat adalah Nasara. Tapi bagaimanapun adalah siapapun yang tidak menjalankan perintah Allah, siapapun yang tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis, itu adalah termasuk yang tersesat. Maka kita selalu minta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, jalan mereka yang mendapatkan nikmat, bukan jalan yang terlaknat atau yang tersesat. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita selalu dituntun oleh Allah untuk berada dalam jalannya. Mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang mendapat hikmah. Mudah-mudahan pada saatnya nanti karena kita berada dalam jalur yang benar, kemudian apa yang kita kerjakan itu menjadi amal jariah bagi kita, dan mudah-mudahan kita dibangkitkan kelak di surga Allah. Rabbana hablana hukman wa alhiqna bis solihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im waj'alna minal ladzina yarithuna al firdausa hum fiha khalidun. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lamu bis shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.